Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman JavaScript bersama Baby Programming. Sebelum kita mulai untuk belajar JavaScript-nya, pada video ini, di video part 1 ini, kita akan mengenali terlebih dahulu apa sih itu JavaScript. Nah, jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman yang pada umumnya digunakan untuk mengembangkan sebuah website agar lebih dinamis dan juga interaktif. Jadi pada umumnya kita tahu JavaScript seperti itu ya. Tapi sebenarnya JavaScript itu memiliki fungsi yang banyak. Nanti akan saya jelaskan. Selain itu, JavaScript juga adalah bahasa pemrograman dengan jenis interpreter. Jadi, nanti untuk menjalankan program JavaScript ini kita tidak membutuhkan sebuah compiler. Kemudian JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer. Jadi saat ini tuh banyak banget developer yang melakukan pengembangan website atau software mereka menggunakan bahasa JavaScript. Kemudian apa sih fungsinya JavaScript itu? Jadi JavaScript ini memiliki banyak fungsi ya. Yang pertama jelas seperti yang udah saya jelaskan tadi, yaitu membuat website agar menjadi lebih dinamis dan juga interaktif. Kemudian JavaScript juga dapat digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk mengembangkan aplikasi mobile. Saat ini udah banyak banget framework JavaScript yang digunakan untuk aplikasi mobile, membuat aplikasi mobile seperti Angular, Vue, dan juga React Native, dan juga masih banyak yang lain. Selain itu, JavaScript juga dapat digunakan untuk back-end development website. Jadi selain untuk front-end ya tadi yang untuk mengembangkan website agar lebih interaktif, itu kan di front-end-nya nanti. Kita juga dapat menggunakan JavaScript ini untuk back-end development website. Jadi di sisi back-end-nya. Kemudian JavaScript juga dapat digunakan untuk membuat game dan masih banyak fungsi pengimplementasian untuk JavaScript itu sendiri. Kemudian keunggulan JavaScript. Yang pertama, JavaScript itu mudah untuk dipelajari. Kenapa mudah untuk dipelajari? Ya, jadi kalian nanti bisa membuktikan sendiri setelah belajar JavaScript. Oh, ternyata emang mudah JavaScript itu untuk dipelajari. Beda seperti bahasa-bahasa yang lain seperti Java, C++. Menurut saya pribadi ya, JavaScript itu lebih simple. Kemudian JavaScript itu sifatnya general, jadi dia general purpose. Semenjak adanya framework Node.js ini, JavaScript dapat digunakan untuk berbagai hal. Jadi nggak untuk website aja, dia bisa untuk software, pembuatan game, mobil aplikasi, dan juga banyak lain. Jadi dia tujuannya itu umum. Kita belajar JavaScript tuh memiliki banyak tujuan, nggak hanya di website aja. Kemudian banyak perusahaan yang mengimplementasikan JavaScript. Jadi sekarang perusahaan tuh banyak banget yang mengimplementasikan JavaScript seperti perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, software, IT. Mereka itu banyak yang menggunakan JavaScript untuk mengembangkan produk-produk mereka. Nah, setelah kita mengenali JavaScript, sekarang kita akan melakukan persiapan untuk belajar JavaScript nantinya. Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk belajar JavaScript. Yang pertama pasti kalian harus punya web browser. Untuk web browser ini kalian bisa pakai Google Chrome, bisa pakai Firefox dan lain-lain sebagainya seperti Opera, itu bebas ya. Tapi untuk saran dari saya sendiri, kalian gunakan Google Chrome. Kemudian mempersiapkan text editor. Jadi text editor ini nantinya yang akan kita gunakan untuk menyusun programnya. Text editor tuh ada banyak sebenarnya, ada Sublime, ada Atom, ada VS Code. Nah, untuk saran saya di sini kalian menggunakan Visual Studio Code atau VS Code itu ya. Kemudian Node.js. Nah, kalian untuk belajar JavaScript ini kalian harus menginstal Node.js.
Node.js itu adalah sebuah framework runtime environment untuk JavaScript yang sifatnya tuh open source dan juga dia tuh multi platform. Jadi bisa digunakan di berbagai platform ya. Jadi dengan adanya Node.js ini nantinya kita bisa menjalankan program JavaScript dimanapun, tidak hanya bergantung pada web browser saja. Oke, untuk instalasi text editor Visual Studio Code-nya, kalian bisa pergi ke web browser kalian, kemudian pergi ke code.visualstudio.com, atau kalian juga dapat search di Google, ketikkan aja Visual Studio Code. Nanti paling atas kalian buka dan kalian akan diarahkan ke sini, ke web ini, webnya Visual Studio Code. Kemudian di sini ada banyak pilihan, ada macOS, Windows, dan juga Linux, tergantung kalian pakai apa. Kalau kalian pengguna Windows, kalian langsung aja klik download for Windows Stable Build. Kemudian setelah kalian download nanti tinggal install langsung aja ya. Kemudian untuk Node.js-nya, kalian bisa pergi ke nodejs.org/n. Kemudian atau kalian juga dapat search di Google, ketikan aja Node.js gitu. Kalian akan diarahkan ke halamannya Node.js ini. Kemudian langsung aja kalian download yang ini, yang versi 16.13.0 ini, Stable Build recommended for most users. Kalian klik download, kemudian langsung aja nanti kalian install. Di sini saya tidak akan menjelaskan cara menginstalnya karena di sini saya udah nginstall ya. Kalian nanti nginstallnya tinggal next aja, gampang kok pokoknya. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan membahas mengenai variabel dan juga tipe data pada JavaScript.